Syarat khusus agar seseorang tenaga honorer bisa jadi P3K. Tenaga honorer yang memenuhi syarat dipastikan diangkat jadi P3K. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan kita tetap menanti informasi baik mengenai rekrutmen ataupun pendaftaran CSN, baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K. Nah, teman-teman jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin berkembang. Channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, kita berbagi informasi baik kali ini. Pengangkatan tenaga honorer jadi P3K 2024 punya syarat khusus. Cek selengkapnya. Nah, jadi ini teman-teman mengenai syarat khusus agar teman-teman Bapak Ibu tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Nah, syarat khususnya apa? Nanti dijelaskan di bawah. Nah, dilansir daripada ayobandung.com, pengangkatan tenaga honorer jadi P3K merupakan hal yang sudah lama diidam-idamkan. Tentunya, ada banyak tenaga honorer yang berusaha untuk menjadi seorang P3K setiap kali itu dibuka oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pengangkatan tenaga honorer jadi P3K merupakan salah satu harapan besar yang bisa mengubah kehidupan seorang honorer jadi lebih sejahtera. Nah, ini dia teman-temannya. Fakta membuktikan bahwa tenaga honorer itu berharap besar menjadi ASN P3K agar seorang honorer itu ataupun Bapak Ibu tenaga honorer itu hidupnya menjadi lebih sejahtera. Memiliki status sebagai seorang P3K berarti bahwa tenaga honorer yang bersangkutan memiliki status sebagai ASN. Sebagai seorang ASN, tentu mereka memiliki NIP, gaji yang layak, serta beragam hak lainnya yang dijamin oleh undang-undang. Nah, ini teman-teman yang harus kita pahami beberapa syarat khusus agar seseorang tenaga honorer bisa jadi P3K. Nah, ini dia teman-teman ya, syarat khusus teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer agar bisa menjadi P3K di tahun 2024 ini. Nah, yang pertama, tidak melakukan pelanggaran disiplin. Tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K harus memiliki catatan disiplin yang baik. Mereka yang pernah melakukan pelanggaran disiplin dalam pekerjaannya akan sulit untuk diangkat. Kedisiplinan adalah satu indikator penting yang menunjukkan komitmen dan profesionalisme seorang pegawai. Nah, itu dia teman-teman yang pertama ya. Tidak melakukan pelanggaran disiplin. Nah, langsung saja kita yang kedua, belum memasuki usia pensiun. Syarat penting lainnya adalah usia. Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K harus belum memasuki usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu dia teman-temannya yang kedua ya, belum memasuki usia pensiun sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Hal ini penting karena P3K diharapkan dapat mengabdi dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum mencapai usia pensiun. Nah, selanjutnya yang ketiga, memiliki masa pengabdian kerja tertentu. Masa kerja atau masa pengabdian menjadi salah satu syarat penting tenaga honorer yang telah mengabdi selama jangka waktu tertentu lebih diutamakan dalam seleksi P3K.
Masa pengabdian ini menunjukkan dedikasi dan loyalitas tenaga honorer terhadap instansi tempatnya bekerja. Nah, ini dia teman-temannya. Yang ketiga, memiliki masa pengabdian kerja tertentu. Nah, di video kita sebelumnya juga sudah membahas ini, masa pengabdian kerja tertentu atau memiliki pengalaman bekerja. Yang selanjutnya, tidak masuk kerja selama 3 bulan berturut-turut. Oke, tidak pernah tidak masuk kerja selama 3 bulan berturut-turut. Syarat lainnya adalah konsistensi kehadiran. Tenaga honorer yang tidak pernah absen selama 3 bulan berturut-turut menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Ketidakhadiran yang panjang tanpa alasan yang jelas dapat menjadi pertanda kurangnya tanggung jawab. Nah, itu dia, tidak masuk secara berturut-turut itu selama 3 bulan. Nah, ini mengenai kehadiran, konsistensi kehadiran. Nah, jika teman-teman tidak hadir ataupun tidak bekerja dalam 3 bulan berturut-turut, maka itu dapat diperhitungkan dan menjadikan teman-teman berat menjadi ASN P3K di tahun 2024. Yang kelima, diutamakan masuk dalam database BKN. Tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan memiliki peluang lebih besar untuk diangkat menjadi P3K. Masuknya mereka dalam database BKN menunjukkan bahwa mereka telah diakui secara formal oleh negara dan memenuhi kriteria awal sebagai calon P3K. Nah, ini teman-temannya yang terpenting, syarat pentingnya ini yang terakhir, diutamakan masuk dalam database BKN. Nah, ini harus kita pahami teman-teman, apakah teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer telah terdaftar di database BKN. Nah, selanjutnya diketahui bahwa tenaga honorer yang terdaftar dan memenuhi segala persyaratan yang ada dipastikan akan jadi P3K. Mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah saat ini adalah P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu. Ini merupakan suatu hal yang sudah diumumkan jauh-jauh hari. Nah, itu dia teman-temannya. Tadi sudah dijelaskan syarat penting agar teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer jadi P3K di tahun 2024 ini. Nah, jadi Bapak Ibu tenaga honorer yang terdaftar dan memenuhi segala persyaratan yang tadi dipastikan akan diangkat jadi P3K. Nah, itu dia ya, P3K-nya terbagi atas dua, ada P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu. Meski begitu, memang hingga saat ini untuk jadwal seleksi P3K 2024 masih belum diumumkan sampai dengan saat ini. Pemerintah semestinya masih melakukan beberapa penyesuaian dan pertimbangan lanjutan terkait dengan hal ini. Pasalnya, persoalan ini adalah suatu hal yang besar. Nah, ini beberapa ringkasan nasib teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer di tahun 2024. Nah, yang pertama, tenaga honorer yang memenuhi syarat dipastikan diangkat jadi P3K. Nah, ini teman-teman ya, dijelaskan juga, sudah memenuhi syarat dipastikan diangkat jadi P3K. Pemerintah telah memastikan bahwa tenaga honorer yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi P3K, baik itu P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu. Dengan memenuhi syarat yang ada, tenaga honorer memiliki jaminan untuk diangkat menjadi P3K sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kejelasan status kepegawaian mereka. Nah, yang kedua, tes P3K hanyalah formalitas. Nah, untuk tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan dan masuk dalam kategori prioritas
maka tes P3K dipandang lebih sebagai formalitas. Artinya, tes tersebut tidak akan menjadi hambatan besar bagi mereka yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah dan memiliki rekam jejak yang baik. Nah, itu dia teman-teman ya, maksud daripada tes itu merupakan formalitas. Nah, selanjutnya itu masih menunggu jadwal pengangkatan dari pemerintah. Nah, ini dia teman-teman ya. Yang paling penting juga, kita masih menunggu jadwal resmi dalam pengangkatan P3K dari pemerintah. Meski kepastian pengangkatan sudah ada, tenaga honorer masih perlu menunggu jadwal resmi dan dari pemerintah terkait pelaksanaan pengangkatan menjadi P3K. Jadwal ini akan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan termasuk kesiapan administrasi dan kebutuhan instansi. Tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat diharapkan bersabar hingga pengumuman resmi mengenai jadwal pengangkatan diterbitkan. Nah, itu dia teman-teman ya. Kita menunggu jadwal resmi untuk pengangkatan P3K di tahun 2024. Nah, itu dia teman-teman ya, sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini, untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin berkembang channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih, see you next video.